nama saya Rahmani Arin Sapitri, NIM 011. Saya Hoirotunisa, NIM belakangnya 013. Ya, Syifa Aulia Asyura, NIM belakang 09. Dan saya Ramanda Hawani Wisnur, NIM 08. Kami dari kelompok 7 Menjelaskan salah satu materi untuk memenuhi tugas psikologi sosial dan akan membahas tentang stereotip. Untuk sebagian orang, mungkin kata stereotip ini terdengar asing. Namun, tanpa kita sadari, stereotip ini sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan stereotip itu? Pengertian stereotip adalah serangkaian bentuk kompleks yang berkaitan dengan mental, sehingga dapat meregulasi pengalaman serta mengarahkan sikap seseorang, atau dalam arti kelompok sosial untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu pada lingkungan sosial yang ada, baik itu yang menimbulkan dampak positif di masyarakat ataupun sebaliknya, yakni menciptakan dampak negatif karena terkait sensitivisme. Menurut Merriam-Webster, definisi stereotip adalah serangkaian gambaran mental terstandarisasi yang dimiliki contoh kelompok sosial tertentu dan yang mewakili pendapat yang disederhanakan, sikap berprasangka, atau penilaian yang tidak kritis terhadap individu lainnya. Menurut Caldwell, stereotip adalah keyakinan tetap yang masih terlalu umum tentang kelompok atau kelas orang tertentu. Keyakinan yang terlalu umum didasarkan atas sifat subjektivitas penilai. Mereka belum sepenuhnya mengetahui karakteristik asli kelompok lain. Menurut Saul M. Chilloud, hakikat stereotip yaitu cara utama untuk menyederhanakan dunia sosial dengan mengurangi pemrosesan berpikir yang seharusnya dilakukan saat bertemu orang baru. Melalui stereotip dapat disimpulkan bahwa memiliki serangkaian karakteristik dan kemampuan yang dianggap dimiliki sama semua anggota kelompok tersebut. Sehingga stereotip sendiri mengarah pada kategorisasi sosial. Hal ini menjadi alasan untuk sikap prasangka kepada anggota. Sikap prasangka itu ada pada kelompok anggota lain maupun kelompok tersebut. Dan Arson, pada hakikatnya, stereotip merupakan karakterisasi yang logis dari dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga, setiap orang yang harus memahami ancaman stereotip sekalipun tidak percaya dengan topik stereotip tersebut. Ancaman stereotip menimbulkan kecemasan yang menyebabkan tekanan emosional dan kekhawatiran yang merusak kinerja. Menurut Judd dan Park, stereotip adalah seperangkat bentuk keyakinan individu tentang karakteristik dan atribut suatu kelompok sosial. Atribut semacam itu mencakup dan akan senantiasa dipraktikkan dalam perilaku yang dianggap tipikal dari anggota kategori tersebut. Sifat yang dianggap sebagai stereotip dari kelompok tertentu hanya dianggap jika terdapat pembanding yang relevan. Artinya, stereotip sangat tergantung pada konteks. Seringkali kelompok referensi akan menjadi kelompok sendiri, sehingga stereotip kelompok luar adalah cerminan gambar sendiri. Selanjutnya, menurut Abate, Boka, dan Bokairo, stereotip adalah serangkaian dari bentuk pemikiran yang tersistemasi dalam pengetahuan, kepercayaan, dan harapan seseorang mengenai kelompok sosial lainnya, sehingga pandangan inilah menjadi bentuk penyelarasan atas keberagaman yang bisa diterima ataupun tidak. Ciri-ciri stereotip ada 3. Yang pertama, menyederhanakan hal kompleks. Stereotip merupakan suatu jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks, serta dilakukan dalam upaya memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan secara cepat. Yang kedua, mempengaruhi proses interpretasi informasi. Stereotip seringkali mempengaruhi bagaimana seseorang memproses dan menginterpretasikan informasi.
Stereotip dapat membawa orang untuk melihat apa yang mereka harapkan, untuk melihat dan memperkirakan bagaimana sering melihatnya. 3. Tidak akurat. Stereotip jarang sekali akurat. Biasanya hanya memiliki sedikit hal yang benar atau bahkan sepenuhnya dikarang-karang. Berbagai disiplin ilmu memiliki pendapat yang berbeda mengenai munculnya perilaku stereotip. Psikolog menekankan pada pengalaman dengan suatu contoh kelompok sosial, pola komunikasi tentang kelompok tersebut, dan konflik yang terjadi antar kelompok. Sedangkan sosiolog menekankan pada hubungan yang terjadi di antar kelompok dan posisi kelompok-kelompok dalam tatanan sosial. Macam-macam stereotip. Stereotip yang paling umum di masyarakat kita berbasis pada gender dan keanggotaan di kelompok etnik atau pekerjaan. Stereotip gender adalah kepercayaan tentang perbedaan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Orang lebih respek kepada laki-laki daripada perempuan, dan faktor ini memainkan peran penting pada diskriminasi di tempat kerja bagi wanita. Kadang-kadang terjadi perempuan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi tidak mendapatkan posisi yang sesuai prestasinya karena dia seorang perempuan. Stereotip gender cenderung mengatakan bahwa perempuan emosional, penurut, tidak logis, pasif. Sebaliknya pria cenderung tidak emosional, dominan, logis, dan agresif. Stereotip atas pekerjaan, misalnya guru bijak, artis glamor, polisi tegas, dan sebagainya. Stereotip cenderung mengeneralisasikan yang terlalu luas, yang tak kenal perbedaan dalam satu kelompok dan persepsi yang kurang akurat pada seseorang. Tidak semua polisi tegas, tidak semua wanita emosional, tidak semua laki-laki dominan, dan tidak semua guru bijak. Faktor-faktor timbulnya stereotip. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendorong timbulnya stereotip, yaitu pertama, keluarga. Stereotip dalam fungsi keluarga ini misalnya saja adanya perlakuan ayah dan ibu terhadap anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Orang tua mempersiapkan kelahiran bayi laki-laki dan perempuan. Mereka juga menganggap bahwa bayi laki-laki itu kuat dan tangisannya keras. Sementara bayi perempuan lembut dan tangisannya tidak keras. Yang kedua ada teman sebaya. Teman sebaya cukup memiliki pengaruh perubahan sosial yang besar pada stereotip anak sejak masa prasekolah dan menjadi sangat penting ketika anak di sekolah menengah pertama maupun anak sekolah menengah atas. Teman sebaya mendorong agar anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki seperti bermain sepak bola, dan anak perempuan bermain selayaknya anak perempuan bermain boneka. Dan selanjutnya ada sekolah. Sekolah sebagai salah satu pengertian lembaga pendidikan memberikan sejumlah pesan gambaran kepada anak-anak sekolah, memberikan perlakuan yang berbeda di antara mereka, terutama memberikan pandangan antara seragam wanita yang dikenakan pria. Terus ada masyarakat. Masyarakat memberikan stereotip anak melalui sikap mereka dalam memandang apa yang telah disediakan untuk anak laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi dirinya perempuan cenderung perlu bantuan laki-laki, pemecah masalah. Dan yang terakhir ada media massa. Melalui media massa, melalui penampilan pria dan wanita yang sering terlihat di iklan-iklan TV maupun koran, tidak hanya frekuensi yang lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan, tetapi juga pada jenis pekerjaannya yang ditampilkan. Laki-laki lebih banyak dan lebih bergengsi daripada perempuan. Dalam kenyataan tentang perjelasan beragam uraian di atas, dapatkah dikatakan bahwa stereotip adalah suatu bentuk kegiatan cepat berpikir yang memberikan kita informasi yang kaya dan berbeda tentang individu yang kita tidak tahu secara pribadi. Dampak stereotip. Meskipun stereotip pada umumnya adalah stereotip yang negatif, tetapi juga memiliki suatu fungsi, antara lain yang pertama, menggambarkan suatu kondisi kelompok tertentu.
Yang kedua, memberikan dan membentuk citra kepada kelompok. Yang ketiga, membantu seseorang dari suatu kelompok untuk mulai bersikap terhadap kelompok lainnya. Dan yang keempat, melalui stereotip ini kita dapat menilai keadaan suatu kelompok. Nah, begitulah penjelasan teman-teman saya tentang stereotip. Selanjutnya, mari kita simak mengenai contoh-contoh stereotip berikut ini. Di Indonesia, stereotip berdasarkan suku bangsa kayaknya udah lumrah banget. Semua orang juga udah tahu, orang Batak itu galak, orang Jawa itu lamban, dan orang Padang itu pelit. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin jawabannya emang dari sananya udah begitu. Meskipun nggak mewakili semua, tapi ini adalah contoh-contoh kecil stereotip suku di Indonesia. Orang Batak itu terkenal karena kemampuan verbalnya. 99% pekerjaannya pengacara, dan kalau ngomong paling terus terang dan apa adanya. Karena keterus terangannya itu, orang Batak sering dinilai sebagai suku yang gahar dan galak. Sedangkan suku pencipta masakan rendang ini udah gak asing lagi punya stereotip pelit. Saking parahnya stereotip ini, kadang-kadang kata pelit diganti jadi kata Padang. Jadinya bukan pelit banget sih lo, orang jadi ngomong Padang banget sih lo. Orang Jawa, lamban, gak tegas, kalau ngomong suka muter-muter dan basa-basi. Mungkin karena sejarahnya orang Jawa itu selalu jadi kaum penguasa politik dan ningrat. Makanya perwatakan orang Jawa itu sopan-sopan dan halus. Jadi mesti hati-hati ngomong sama orang Jawa yang hatinya halus. Nasibnya orang Tionghoa selalu diasosiasikan sama duit. Baru ketemu aja pasti disangka orang kerjanya kalau nggak pedagang ya pengusaha. Dan kalau dibilang pekerjaannya lain dari itu, orang nggak bakalan percaya. Dan masih banyak lagi stereotip pada suku-suku lainnya yang nggak bisa disebutin di sini satu-satu.